Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir. Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Akibatnya warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Ketinggian air antara 60 hingga 80 cm menyulitkan aktivitas warga sejak beberapa hari terakhir. Bahkan genangan air di permukiman warga sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap, dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit untuk warga. Warga berharap pengoperasian waduk diharapkan menjadi solusi utama untuk membuang. Inilah video amatir yang merekam detik-detik warga mengenakan baju loreng dan baret mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM saat meminta jatah bantuan dari kapal pengangkut. Menanggapi video viral tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang menghambat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh. Sudah tidak ada laporan. Kalau ada, saya tidak jelas tidak. Selain itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta kepada aparat untuk tindak tegas oknum aparat GAM yang mencegat bantuan bagi korban bencana. Dari Aceh Besar Aceh, Yukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Dua pekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, warga di Aceh berada dalam kegelapan. Kondisi gelap gulita membuat warga terpaksa harus keluar rumah untuk mencari lokasi agar bisa mengisi daya handphone serta senter untuk bisa digunakan kala mereka kembali ke rumah. Meski pemerintah telah menjanjikan pasokan listrik normal pada 7 Desember lalu, namun kondisi gelap gulita masih menghantui warga di beberapa daerah hingga saat ini. Kita hari 13 atau 14 lah kami ke warung kopi untuk cari jas handphone, kipas angin, senter. Kemarin Pak Menteri bilang lampu sudah normal, itu gimana? Itulah kami kira memang kami sudah senang kalau memang udah normal di Kota Banda Aceh terutama. Tapi sampai hari ini udah dari tanggal 7 sekarang hari ini tanggal 9 masih belum, di tempat kami masih mati. Sudah 2 malam. 93% dari total elektrifikasi di Aceh udah bisa berjalan, tapi ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi normalnya itu nanti 24 jam. Karena ini adalah bagian peralihan daripada genset ke gardu induk yang tinggi. Di Banda Aceh, selain padamnya listrik yang tidak menentu, warga juga mengalami kondisi gangguan jaringan internet. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Para personil TNI menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam dari desa Parsikaman melalui Aek Rasisen dan Aek Mompang. Mereka juga membawa bantuan logistik bagi korban bencana seperti makanan dan obat-obatan. Sepanjang rute ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi.
Di lokasi, personil TNI bersama masyarakat juga menyiapkan tempat pendaratan helikopter untuk menerjunkan bantuan logistik pada masyarakat terdampak bencana. Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini antara lain beras, mie instan, mie goreng, genset, beserta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan, serta baju layak pakai. Tayangan olahraga bertajuk Sports 5 Plus resmi hadir di tanah air sebagai platform yang menggabungkan antara olahraga dan hiburan. Program yang diusung RCTI Plus dan TS Media diharapkan dapat mengembangkan tren olahraga di kalangan anak muda. RCTI Plus kembali menunjukkan komitmennya dalam menghibur para pencinta sport dan entertainment melalui program Sportif Plus. Program terbaru hasil kolaborasi dengan TS Media diharapkan memperkuat kehadiran RCTI Plus di kalangan anak muda. Pada tayangan perdana, Sportif Plus akan menghadirkan 4 cabang olahraga yaitu badminton, basket, tinju, dan sepak bola. Berpartner dengan TS Media untuk mengkolaborasikan format baru yaitu Sportif Plus, di mana lebih sportstainment ya jatuhnya ya. Dan ini bisa memberikan format tambahan yang lebih fun, lebih menghibur gitu untuk pencinta sports dan maupun entertainment. Program hasil kerjasama yang diresmikan di MSC Conference Hall iNews Tower Jakarta akan disiarkan melalui layanan over the top RCTI Plus. Kita ingin membuat suatu tayangan yang berhubungan dengan sports, tapi entertainment juga ada, lifestyle-nya juga ada, karena kita melihat tren bahwa banyak sekali anak muda atau ya komunitas-komunitas sekarang begitu berkembang dan mengusung tema olahraga. Ngelihat tren, ngelihat seberapa banyak community dan partisipan yang bisa ikut, bisa menikmati, bisa mengerti. Dan ini ya itu tadi mungkin Valen juga udah bilang nggak cuma buat ditonton offline serunya, tapi ditonton online juga seru juga. Selain untuk memperkuat penetrasi di kalangan audiens muda, kolaborasi RCTI Plus dan TS Media diharapkan mampu menciptakan ruang industri media dan olahraga yang lebih baik. Dari Jakarta, Rizky Huwal dan Aris Setiawan, iNews melaporkan. Setibanya di Rusia, Presiden Prabowo langsung menemui Presiden Putin di ruang Istana Kepresidenan Rusia di Moskow. Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedua kepala negara tampak terlibat dalam percakapan yang akrab. Pihak Kremlin menyampaikan pembicaraan Prabowo dan Putin berfokus pada isu yang berkaitan dengan kemitraan strategis Rusia-Indonesia. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga akan membahas masalah internasional. Sebelumnya, Prabowo baru saja menggelar kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan.